Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita saat ini bersama hendak mendengarkan firman Tuhan. Dan lebih dahulu mari kita bersama berdoa. Ya Bapa, kami saat ini siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan di hati kami, karena kami sedia mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan yang pasti sudah sangat familiar bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, yaitu tentang kasih. Melalui bacaan surat Korintus yang pertama, pasal 13, ayat 4 hingga ayat 7 yang demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, betapa kita sungguh mengharapkan bahwa hidup ini dipenuhi oleh orang-orang yang memperagakan bagaimana kasih itu sungguh-sungguh hidup dan menghidupi di antara kita semuanya. Membuat kehidupan ini menjadi sungguh amat indah. Karena dikala hidup yang kita jalani ini, yang di dalamnya banyak sekali adanya persaingan individu, ketidakharmonisan, ketidaksabaran, dan masih disemarakkan rasa dengki, benci, merasa tidak cocok, merasa tidak suka, merasa tidak menyenangkan, tidak membuat nyaman, dan sebagainya. Akhirnya orang mengambil sikap dengan cuek, tidak menegur sapa, mengutamakan permusuhan. Jika seperti itu halnya yang terjadi, maka sudah dipastikan bahwa hidup kita ini sungguh jauh sekali dari kondisi ideal kebersamaan dengan sesama yang diharapkan. Karena Tuhan melalui Rasul Paulus berbicara tentang kesabaran, tentang murah hati, tentang tidak cemburu. Dalam hal ini juga tidak iri hati tentunya, tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, dan menjadi orang yang bukan pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, dan bersedia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kata-kata yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu adalah nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai utama ilahi yang mestinya kita ini sendiri melakukannya. Tidak kemudian kita sebagai sosok orang yang dipercaya, sosok orang yang kepada kita diberikan tanggung jawab, malah justru melakukan hal yang sebaliknya.
permusuhan, kebencian, dengki yang selalu disimpan, mudah menjatuhkan, mudah mencari kesalahan orang lain, dan seterusnya. Itu tentu bukan watak karakter orang Kristen yang baik. Orang Kristen yang baik, orang Kristen yang malah bersedia mengalah, bersedia menyapa orang lain, bersedia peduli pada orang lain, bersedia untuk memberi tempat bagi orang lain, bersedia untuk memberi hati bagi orang lain. Itu watak Kristen yang sebenarnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, maka Rasul Paulus dalam memberikan pejangannya kepada jemaat di Korintus tentu tidak asal-asalan untuk mengucapkan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Memang bahwa watak dari kasih itu adalah bagaimana juga orang bisa menerapkan kesabaran dalam dirinya. Dan kesabaran itu tentu akan membuahkan hasil yang luar biasa bagi sesamanya. Sesamanya menjadi merasa diperhatikan, merasa hidupnya bermakna, merasa hidupnya itu berarti. Sungguh suatu hal yang oleh Rasul Paulus dipandang bahwa kasih itu menghidupi dunia. Kasih itu membawa kepada kedamaian yang sejati, yang bisa dirasakan oleh siapapun, dan menjadi tempat di mana Taman Firdaus itu dihadirkan dalam kehidupan manusia. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, maka apa yang diharapkan oleh Rasul Paulus itu sebenarnya bukan hal yang jauh tinggi, tetapi tinggal kita sendiri mau melakukannya atau tidak. Oleh karena itu, mari kita menjadi orang Kristen. Jadilah orang Kristen yang mengerti tentang apa itu kasih dan apa itu arti dari kasih yang sesungguhnya yang perlu kita lakukan dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, meski sejenak apa yang boleh kami renungkan dari bacaan kitab suci yang adalah firman-Mu, kiranya itu menjadi kekuatan pula bagi kami untuk kami dapat memperagakan kasih itu dalam kehidupan kami sebagai nilai-nilai kerajaan Allah yang perlu kami lakukan dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami semuanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.